akan mencabut ruh yang bersangkutan yang sering membaca sholawat itu sama mencabut seperti ruhnya para nabi dan rasul. Masya Allah, alhamdulillah. Manduru yang galak joget-joget, galak lagu segala macam ada cabutnya dari belakang, amrun dari kaki. Kalau yang beriman dan bertakwa bagaikan menarik rambut dari atas kepala. Rambut dalam hukum 2 hari kubur tidak sakit tidak. Tapi kamu bagi yang berjana, bagi yang banyak dosa, banyak yang bagi yang wasiat, ditarik bagaikan menarik. Apa namanya? Kapas dari nyambut. Oh iya tadi. Oleh karena itu, mulai sekarang budayakan dan lazimkan kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita harus mencintai Rasul kita? Di antaranya dengan membacakan salawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana bukti cinta kita kepada Rasul? Kita harus mengikuti jejak beliau. Beliau itu orang yang luar biasa sabarnya. Bahkan Nabi kita Muhammad disebut ulul azmi, orang yang terkenal sabar, pemaaf. Pemaaf itu mudah maafkan. Oh, dialah benci dengan dia sayang dengan dia, dengan orang lain. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walaupun terpazam walizal qalbi lan fardu min hawlik fa'lam wastaghfirhum wastawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak Ibu, jadi lemah lembut itu kalimatnya enak didengar, tidak nyakit hati orang. Bukan lemah lembut itu gemulai. Kalau yang lemah lembut manggilnya begini, mampir. Itu lemah lembut itu bukan itu. Assalamualaikum Bu, dari mana mampir Bu? Ya terima kasih. Kakek disajikan tuh, Bu silakan. Ya. Kakek katanya, gak usah repot-repot kata tuan rumah, diangkat di belakang habis salah, kalau tak salah. Lemah lembut, tidak berlaku kasar. Bagaimana mati minallah lintalahum. Rasul orang yang terkenal lemah lembut. Harus ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, mana yang Rasul itu kalau di rumah? Nah, sama dengan kita kalau kita sedikit. Mana yang bisa di rumah? Apa cah itu apa? Kata Aisyah, Rasul itu tidak pernah berkata kasar, tidak pernah membantunya penolakan. Kita ni Allah dengan pembantunya, Masya Allah. Jangankan dengan pembantu, dengan suruhnya juga. Mak, buat sampah mak, pulang makan. Rasul tidak pernah berkata kasar, walaupun di rumah maupun di pasar. Bagaimana rahmatin minallah lintalahum walaupun terpazam walizal qalbi lan fardu min hawlik. Rasul luar biasa. Kita pun hati-hati menggunakan lisan. Kata Rasul, hati-hati dengan 3 perkara. Pertama, ingatlah kalau kamu sholat, kata Rasul, sholatlah seolah-olah sholat itu sholat terakhir bagimu. Rasul bilang, apa maksudnya? Kapan giliran sholat kena bagus-bagus, anggaplah itu sholat terakhir. Jadi kita baca khusyuk. Kalau kita sholat yang tidak anggap itu sholat terakhir, itu kita main-main. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebenaran masih gadis, masih bujang, dipanggil dong. Padahal kita ada lagu, sebentar dia pernah sholat. Rupanya cuma semenit setengah selesai sholat. Kenapa kita menganggap sholat itu masih panjang karena besok masih ada sholat? Kata Rasul, anggaplah sholat itu sholat terakhir bagi kita. Satu. Sholat terakhir, diingati bacaannya, khusyuk-khusyuk bacaannya. Kemudian yang kedua kata Rasul, hati-hati dengan kalimat yang keluar dari mulutmu, jangan sampai kau meminta maaf kepadanya. Apa artinya? Harus menjaga lisan. Kita ini kadang-kadang lisan ini yang bahaya. Galak saling kato, yang betino ini ngato betino itu, ngato betino ini, lanang ini ngato lanang itu. Apa kata Al-Quran? La yasfar qaumin min qaumin. Seorang laki-laki yang ini tidak boleh ngato
laki-laki yang lain. Karena barangkali yang kita kata dulu lebih hebat dari kita, lebih mulia dari kita, lebih terhormat dari kita, sementara kita tidak ada artinya apa-apa. Atau misalnya, aku ni menunggang anak tu sering apa? Cuma kepala negara aku gagiklah baca ceramah, baca ngaji dia dah dina tu. Tadi tu aku rasa waktu aku masuk tadi aku juga yang ngaku. Siapa yang ceramah tu? Aku kecil pun. Ada dia kata tu. Ada. Kenapa tu ceramah saya tu? Badan ilmunya tu. Ya, artinya kita pun suka punya prinsip seperti itu. Dah betul. Kapan kita belum kenal? Aku ini kalau di sekolah SMA kan, aku ni guru di dalamnya. Orang menghormati aku kan orang tahu dengan aku ni guru. Tapi kalau aku ketemu di jalan menurut kaki menurut, kau badan kecil. Apalagi pas dah pakai kopiah. Satu lalu dah itu ya. Nah tapi kalau pakai yang pakai sorban ada nugul itu Ustaz. Nah kita kebiasaan kata Allah ya keluar kaum min kaum. Jangan suka menghina orang yang lain. Karena kita tidak tahu mungkin dia lebih mulia dari kita. Beliau tadi mau menjenguk aku langsung disambut itu aku pakai serban. Yang tidak pakai serban mana yang Ustaz ya apa yang itu. Kemudian itu aku tunggu tadi yang kau tidak. Mau aku pakai serban masuk Ustaz. Kenapa tahu kan pakai serban? Coba pun kami tidak pakai serban sama-sama tidak pakai jas. Jadi mungkin mana yang Ustaz ini mana yang Ustaz. La yasqar qaumin qaumin. Siapa yang lain tidak boleh saling hina. Aghibba ahadukum ayyak ila ma'akhir. Bapak Ibu, kita ini yang paling banyak memasukkan kita dalam sebuah hadis. Ya Rasul, apa yang menyebab orang banyak sekali masuk neraka? Dua. Pertama, mulut. Kedua, paras. Kedua mulut, kedua paras. Mulut muncul dengan mulut bawah berlebar ke masuk surga. Ya, yang masuk neraka. Hati-hati. Salamatul ihsan fil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung mana dia menaruh lidah. Kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu ada yang kita anggap itu hal sepele. Misalnya ada yang lewat, dek, jangan lewat situ ya, situ ada paling kau jatuh. Kita tadi tidak anggap itu masalah. Kita anggap hal biasa. Tapi kadang-kadang yang itu justru membawa kita ke. Kadang-kadang kita memang kotor, tengok kurang ajarnya. Yang pertama. Kadang-kadang kalimat itu yang kita tidak sadari akan menjerumuskan kita ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang lain mana? Gonjik. Pada satu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu saking kelelahan ketika dia ke Madinah. Di Madinah itu dia lihat ada seorang orang yang sedang buta dekat dengan anggapnya makan, disuapnya makan, kasihnya makan. Begitu dikasihnya makan, dia yang ngasih makan ini. Nah dia ngomong, anak muda katanya, kau jangan Nabi Muhammad yang Muhammad itu kasar, kejam, sadis, suka ngatur Kristini wong makanan tongkuris. Jangan kau cara Muhammad. Muhammad itu akhlak ini jelek sekali. Padahal yang belum dia makan, mana pun dia tidak marah. Mantito langsung kena gongos hidungnya. Kau kurang ajar, yang ngasih makan aku, kau bukti dulu gitu. Nabi Muhammad tidak terus dikasih makan. Kemudian beberapa tahun kemudian, pas tahun 63 Rasul meninggal. Dan lanjutlah oleh Abu Bakar dikasih makan. Kata yang bukan yang kemarin ngasih makan, yang kemarin itu lembut tanganmu, enak tangannya masuk ke mulut. Ini bukan katanya. Buat katanya, buat kamu siapa yang ngasih makan buat kemarin? Tidak. Itulah yang buat caci-caci tiap hari itu Nabi Muhammad SAW. Baru yang ya Allah sangat berat. Nabi Muhammad orang yang sangat mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ini yang kedua. Jadi yang kedua ini ikuti apa Rasul. Rasul itu pertama sangat lembut, kedua tidak pernah sombong, tawadhu. Kita ini adinda haji dan haji. Memang kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita ini duit,
kita ini punya jabatan, kita ini punya apa-apa. Kita suka merintah orang yang seharusnya dapat kita kerjakan, tapi kita masih meruang. Nah ini tidak boleh. Rasul pada satu hari ketika beliau di pasar bersama Abu Hurairah, Rasul belanja dengan Abu Hurairah. Ketika dia belanja, Rasul itu Abu Hurairah mau mengangkat jualannya, mengangkat bawaannya. Apa kata Rasul? Ahluhu yang punyanya, yumliku ahab ilaihi. Yang punyanya itu lebih berhak membawanya. Biarlah kata Rasul, aku bawa dia kata. Biarlah bawa dia. Jangan Rasul, masa kita cak bupati, cak camat segala macam, cak kepala dinas segala macam. Kita selalu mengentakkan buah kita. Ambil. Rasul tidak, dia sangat tawadu, orang rendah hati, tidak pernah sombong. Kalau Dinda Siskani, wah jangan sombong, tengok dia banyak duit tu. Kita duitnya kakek sombong, mana kita sombong gitu kalau kita lagi begini tu. Dia nak sombong, tapi dia tak sombong. Dia rendah hati. Buktinya berbagi dengan fakir miskin. Allahu Akbar. Dia semoga dia berdua dan kanan pada Musa baru. Sombong tak boleh sombong. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu tu berjalan di atas gunung ini melengos. Kalau tidak melengos. Ada orang kita berpaling ke tempat lain. Itu sombong. Tak boleh itu. Karena yang sombong cuma belis dewe. Nah, yang suka sombong sama kelasnya dengan iblis. Iblis diusir dari surga karena dia sombong, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Usjudu li Adam apa saja illa iblis. Ketika Allah perintahkan iblis dan malaikat serta jin sujud gagal kecuali iblis. Iblis sombong. Tapi ada dalam hadis yang mengatakan itu hadis, tapi ada mengatakan kata ulama bahwa sombong itu boleh dengan orang-orang sombong. Boleh kita sombong dengan orang-orang sombong itu hasanah, kata ulama. Itu baik. Kenapa sombong dengan orang sombong itu baik? Agar orang itu berhenti sombong. Setuju yang itu kira-kira? Ada yang mau sombong. Cerita sawit yang 10 hektar, 20 hektar. Aku nih, tidak sombong tidak. Sawit aku 20 hektar. 20 hektar tulang hasil seton, sikok 1 hektar. Uang terjadi diam. Kalau dia tak kata sawit. Datang orang ketiga, boleh dia sombong ketika itu. Agar orang itu berhenti sombong, datang dia. Apa dia cerita sawit? Aku yang di Sorong Jambi itu 200 hektar, 200 paket. Jarang pulang masalah sawitnya berarti lagi 1.000 hektar. Kira-kira berhenti tak jangan ngomong tadi. Berhenti tak ibu-ibu kira-kira? Yang model itu boleh, ibu-ibu boleh. Memberhentikan orang dari kesombongan boleh. Tapi kalau sombong tak boleh. Jangan pernah sombong, kamu tidak akan pernah masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada rasa sombong sekecil biji sawi apapun. Kalau beliau mengadakan acara di sini dengan ibu ajar susi, bukan sombong, ingin berbagi. Ingin berbagi, bukan sombong. Nah, ingin berbagi boleh. Karena pada suatu hari ketika Rasul menyampaikan hadis itu, ada seorang sahabat bertanya, mak mana ya Rasul kalau pakai baju baru? Mak mana pakai baju baru kalau meninggal, pakai baju baru kalau diindah-indah. Aku ya baru beli, kamu Ida, omong Ida. Yuk cek. Mungkin ada yang bawa jadi pinjaman. Karena nak geng yang sehat, tapi bukan karena sombong tu aja, bukan sombong. Memang dari tinggal kecil anti asalnya. Apalagi setiap punya agak cantik yang. Cuma aku setuju beliau ini pernah nyuruh aku nikah. Cuma 2 menit ujungnya sikot pulang yang lain tak boleh. Oh no, kamu sikot pulang. Man bebas, baca aku nyari. Ada sikot telah. Nah, yang nggak bilang tu nikah lagi. Siapa tuh? Ustaz sebutnya itu rahasia berdua baik. Jadi kalau ada orang sombong boleh, ada orang ketiga yang datang sombong juga, kan dia berarti sombong.
pengalaman aku pribadi Bapak Ibu, kami ini pernah disombong-sombong. Gaya penampilan dia sebagai ngajar di pesantren, guru-guru pesantren kan kodol-kodol. Kodol pakai sandal jepit, ngajar dari loyo-loyo guru pesantren. Termasuk Ustaz Inayat yang pernah sini itu ada kan guru pesantren. Loyo-loyo nggak datang. Jadi orang ketiga tuh tengok kami penampilan biasa-biasa, sombong dia. Naik mobil, ngatuk. Dia bercerita, bukan Indonesia, cerita Singapura, Thailand. Jadi ceritanya kami berdua yang tadi diam. Mak piaring itu besi. Tidak berani bunyi karena dia sombong. Cuma aku ini teringat kata pesan, ada sebagian mengatakan hadis, ada juga yang mengatakan itu pepatah Arab, ada mengatakan di ta'ala, tihalat tayahi painal sodako. Sombonglah kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang sombong nilainya hasanah, baik atau sodako. Jadi aku ini tadi nyoba-nyoba bahasa Arab, mana aku dah pintar nih bahasa Arab. Kalau kawan-kawan dari Gontor itu pintar, ya gitu. Hayya bina natakallam bil Arabiyya aja. Ayo kita berbahasa Arab. Mulai katakan mulai bilang Arabiyya. Mereka pasti tidak bisa berbahasa Arab kita. Oh, nam hayya bina natakallam bil Arabiyya. Bercakap dengan ini ibu-ibu dengan bahasa Arab. Ila aina anta? Ana ila suq. Nak kemana kamu? Kami nak ke pasar bahasa gitu. Masa tak menggunakan apa kabar kamu di pasar? Ana astari makul wa khairu zalik menjaga. Aku nak beli makanan dan lain-lain. Pokoknya banyak. Nah, cuma aku sampai di situ lupa bahasa Arab. Apa dah mengingat di bahasa Arab? Kalau bukan dari Gontor, dari Sri Bandung. Jadi, ayo bin anak Al-Quran aja bang. Ayo kita baca Quran baik. Dia pasti tidak tahu bodoh dia. Aku baca ayat Sabih isma rabbikal a'la. Sabih isma rabbikal a'la dia khalaqa fasawwa. Dicampurnya alladzi qaddara fahada. Maikulah wallazi akhrajal mar'an. Dia bertinggal pemikir itu masalah. Aku akan baca. Karena dia tak ngerti itu Al-Quran, karena dia ceritanya segala macam di Singapura, akhirnya dia turun di tengah jalan. Pak, turun. Pikirnya kami sombong Singapura budak berdua dia mengarap ini. Boleh seperti itu ibu? Boleh. Ibu-ibu dalam sikap pribadi tidak boleh sombong. Tapi kalau ada orang yang sombong model itu, datanglah. Ada temannya yang disombongkan model itu, jangan datang. Bapak, misalnya Adinda Haja Siska disombongi orang. Tapi jangan ada Haji Siska yang nyombongin orang lain yang datang bantu. Cerita masalah itu. Oh cerita ke Bali, hai Bali biasa. Aku kemarin ke Paris. Dia pasti berhenti kalau masalah Paris, karena Bali dengan Paris jauh lebih bagus Paris. Aku kemarin ke Paris dengan kakak aku, 2 bulan aku di Paris. Yang cerita masalah Bali ini pasti dia izin balik ya sebentar ya. Itu nah ini yang boleh dalam agama. Bisa ibu kira-kira? Bisa. Ibu-ibu yang belakang bisa tak? Bisa. Ya. Kalau ada temannya yang disombongkan orang, ibu yang ketiga datang akan menyombongkan itu juga boleh. Boleh, ulama sepakat membolehkan. Agar orang itu berhenti dari kesombongannya. Bu, yakin bu yang saya sampaikan yang ilmu? Yakin ya? Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ketika di Mekah, ini Rasul kita tuh berjuang menyiarkan agama Islam sebanyak 23 tahun. Periode Mekah, periode Madinah, periode Ba'da Mekah namanya Fathul Mekah. Ketika di Mekah apa yang diurus Rasul? Masalah keimanan. Masalah apa tadi Ibu? Keimanan. Di Mekah apa yang diajarkan Rasul lebih banyak? Keimanan. Ngapa iman? Karena waktu itu orang imannya belum kokoh sama sekali. Ngapa ibu-ibu iman kita ini yang khusus dan kalau hari ini iman ibu-ibu bertambah semuanya. Rapi pakai kerudung. Kerudungnya rapi. Sampai ke rumah imannya berkurang, lepas kerudung, beli sayur ke depan, tak pakai jilbab lagi. Itu standarnya. Kalau rumah ini hari imannya bagus, besok pagi wallahu a'lam. Balik dari dengar ceramah ini, balik ke rumah, melepas kerudung, beli sayur ke depan, tak pakai jilbab. Nah, rusaklah imannya. Setuju?
Kalau yang ibu-ibu di Linggar itulah sering saya ceramahin. Kalau mau ngomong itu nih, cuman masih ada Pak. Alasannya sederhana, itu warung depan balai. Tapi buka aurat juga. Nah kalau sekarang yang khusus wajah sedang iman sekarang lagi bertambah, senyumnya bagus, pakaiannya rapi, baunya masih harum. Kalau mulai yang satu kaki mulai aneh, karena kepanasan, akhirnya angin berjalan juga panas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi itu iman kita kuatkan. Apalagi sekarang ini ya Allah, Masya Allah, pergaulan luar biasa anak-anak kita ini Bu. Tolong anak-anak kita awasi, kuatkan imannya, ajak dia hadir di majelis taklim. Jangan gitu Pak. Sekali-sekali coba undang anak-anak muda ngaji. Kalau ada anak-anak muda hadir, galak diajak ngaji anak-anak muda, yang kita ajak suruh sudah itu kita kasih makan, kita kasih minum, dimotivasi. Gak ada dengan pengajian. Sebab anak-anak muda sekarang wallahu a'lam bishawab. Kalau iman mereka lemah, yang bahaya di situ akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu harus iman. Karena pada suatu hari seorang sahabat lakukan minta nasihat. Nasihati aku agar aku selamat di dunia dan akhirat, dan aku tidak akan mendengar nasihat aku kecuali nasihat. Apa kata Rasulullah? Amantu billah summa istaqamu. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Ibu-ibu, pakai jilbab istiqomah tak? Istiqomah. Jawab semuanya, pakai jilbab istiqomah tak? Istiqomah. Sayang dengan laki istiqomah tak? Istiqomah. Jangan berpaling ke lain hati ya. Aduh. Laki dalam hati terserah. Kalau laki berbalik mana Ustaz? Hmm? Kalau laki berbalik mana nyampe? Kalau laki berpaling, racun. Ay, itu ajaran ini, ajaran istrinya itu Bu, jangan kasih racun. ajaran istrinya. Kalau dia paling dia pilih, kalau dia berpaling pilih dua, atau dia mau bersama kita, atau kita titipkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ya Allah berdoa saja di hadapan Allah, ya Allah, kalau memang dia tidak kau siapkan dia bersamaku, biarkan dia bersamamu ya Allah. Nah, Apa artinya Bu? Doa agar dia mati. Istri kejam sekali. doa ibu ustazah. Ibu nikmati saja hidup. Kalau dia sudah berpaling ke lain hati, biarkan. Yang penting kita nanti masuk surga. Amin. Tapi sabarlah hatinya. Ya. Tapi memang sabar itu berat sih. Kalau ringan itu namanya kan sabar, subur. Ya. Sabar. Istiqomah dalam apapun. Kata Al-Quran menyatakan, ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan dibiarkan kamu beriman kamu tidak diuji? Ibu-ibu beriman tak? Iman. Ibu-ibu yang di belakang beriman tak kira-kira? Kalau ibu-ibu mengaku beriman, ibu pasti diuji. Pasti. Kata Rasul dalam hadisnya riwayat Muslim, ujian itu akan datang pertama dari dirinya sendiri. Coba itu apalah yang ujian yang datang dalam diri kita dewek, penyakit, betul tidak? Sakit, itu ujian. Harus sabar, istiqomah bahwa ini dari Allah pasti yang terbaik. Kadang datang dari siapa? Anak. Ini ujian dari anak bukan lagi banyak. Ada anak yang lagi karo punya anak, betul tak Bu? Ada anak yang belum nikah, umur sekian. Ada anak yang model ini, ada yang anak yang model itu, ada anak model ini, ada yang main itu. Itu memang sudah kata Allah dalam kata Rasul bahwa ujian Allah itu akan datang dalam bentuknya seperti itu. Kita ini kalau tidak menurut prinsip orang tentang kita yang tidak damai hidup kita itu. Pokoknya istiqomah di jalan kita. Yang paling penting kata Imam Syafi'i, jangan mendengar perkataan orang tentang kita, tapi uruslah hubungan baikmu dengan Allah. Ibu-ibu baik ngaku aku ini.
Yang kata aku setuju dengan aku ceramah, wallahi banyak yang tidak setuju dengan aku. Cakapkan ceramah. Wallahi banyak baca ceramah. Ada yang cerita. Biarkan orang berkata. Kita mandikan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nak dengar perkataan orang ibu-ibu tidak ada yang benar, semuanya salah. Betul tak kira-kira? Jangankan yang lain, ibu hanya susi saja pasti ada yang ngomong, tak tahu tak betul ya. Mana tahu warisan bapaknya banyak. Pasti mah itu dah kira-kira ada yang katanya. Ada yang ngomong, dia bodoh pergi, kaki di surga, belum tentu dia masuk surga. Ada juga yang ngomong kayak itu. Padahal kita tidak bisa dengar kata orang istiqomah di jalan kita, semua istiqomah, kemudian ibadah yang bagus. Baguskan hubungan kita kepada Allah. Belum bertunang, belum nikah. Ada yang menyuruh nikah. Ayo kau belum nikah. Lah nikah, belum punya anak. Ayo kau udah nikah tahun-tahun tidak punya anak. Lah salah dulu. Lah punya anak lebih dari 3 kau dulu yang kena banyak angkatan. Tahu-tahu dia anaknya begini negara, anak kau begini negara kakek lawan. Salah dulu. Itu dah kira-kira. Apa yang benar di mata orang? Apa benar di tetangga orang itu? Awak salah anak banyak. Apa salah? Benar tak kira-kira? Padahal apa yang kasih makan tu dia, kira-kira. Apa yang jemewel ni dia? Udah jemewel. Awak ngurus gawe kau. Lurus saja istiqomah pada jalan kita. Biarkan Allah yang menilainya. Ibu-ibu ilustrasi. Pernah di Arab itu ada seorang ayah dan seorang anaknya ingin menjual kudanya. Bukan. Ilustrasi ini saya gambarkan begitu banyak kesalahan orang kita tentang Islam kita menurut prinsip. Dia berjalan dulu.